Umat Islam menguasai Andalusia sekitar 7,5 abad sebelum umat Islam mengalami kemunduran dan pengusiran. Umat Islam masuk wilayah Spanyol sejak masa Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah, 705–715 Masehi, yang berpusat di Damaskus. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibn Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibn Nusyair. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa ibn Nusyair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang, 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda. Dalam penyerbuan itu Tarif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Bakah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Tarik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting. Sebelum Tarik menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa ibn Nusyair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel. Sehingga jumlah pasukan Tarik seluruhnya 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, 100.000 orang. Untuk itu, Musa ibn Nusyair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tarik. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu. Sejarah mencatat bahwa Panglima Tarik setelah seluruh pasukan selesai menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah, Aladuwu amamakum wal bahru wara'akum fahtar ayyuma situm. Yang artinya musuh di depan kamu, lautan di belakang kamu, silakan pilih mana yang kamu kehendaki. Lalu selanjutnya perkembangan Islam di Spanyol atau Andalusia. Pada umumnya ahli sejarah membagi zaman yang panjang itu dalam periode, yakni periode pertama, 711 sampai 755. Andalusia pada periode ini di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Spanyol pada waktu itu belum tercapai secara sempurna karena adanya gangguan-gangguan yang masih terjadi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam berupa perselisihan antara etnis dan golongan serta perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintah Islam. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Pada periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Lalu selanjutnya periode kedua, 755 sampai 912 Masehi. Andalusia pada periode ini berbeda di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, yang bernama Abdurrahman yang datang dari jauh. Pada tahun 138 Hijriah, 755 Masehi, lalu mendirikan pemerintahan otonom yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Walaupun demikian, pada pertengahan abad ke-9 stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan. Namun gerakan ini tidak mendapatkan dukungan dari gereja.
Lalu selanjutnya periode ketiga, 912-1013 Masehi. Pada periode ini berkembang pemerintah Abdul Ar-Rahman III yang bergelar Ar-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan Muluk al-Tawaif. Ini merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama kurang lebih 150 tahun. Pada periode ini umat Islam mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Lalu selanjutnya periode keempat, tahun 1031 sampai tahun 1086 Masehi. Spanyol pada periode ini terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif, dinasti kecil, antara lain Bani Abbad di Sevilla, Bani Hud di Saragossa, Bani Zunnun di Toledo, Bani Ziri di Granada, Bani Hamud di Cordoba dan Malaga. Lalu selanjutnya periode kelima, tahun 1086 sampai tahun 1248 Masehi. Pada periode ini walau Islam Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Muwahhidun, tahun 1146 sampai tahun 1235. Dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibnu Tumart dan dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abd al-Munim pada tahun 114 dan 1154 Masehi. Jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan. Akan tetapi tidak lama setelah itu mengalami keambrukan dari perlawanan tentara Kristen. Lalu selanjutnya periode ke-6, tahun 1248 sampai tahun 1492 Masehi. Tinggallah Granada yang masih dalam kekuasaan Islam di bawah pimpinan dinasti Bani Ahmar, tahun 1232 sampai tahun 1492 M. Peradaban pada periode ini mengalami kemajuan kembali, namun hanya di wilayah yang kecil. Tetapi pertahanan Islam di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Abdullah Muhammad merasa idak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya. Kemudian dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad ibn Sa'ad. Kemudian Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dengan adanya itu, Ferdinand dan Isabella mempersatukan kekuatan untuk merebut kekuasaan terakhir Islam di Spanyol. Pada tahun 1492 Islam mengaku kalah dan kembali ke Afrika Utara. Abu Abdillah bersama sanak keluarganya dikeluarkan dari Andalusia dan menyerahkan kerajaan yang didirikan oleh nenek moyangnya dengan jiwa dan pedangnya kepada musuhnya. Lalu Islam juga memiliki kemajuan di Spanyol dan melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Contohnya adalah dalam bidang filsafat, Muslim Spanyol merupakan mata rantai yang menghubungkan antara filsafat Yunani klasik dengan pemikiran Latin Barat. Dan ilmu sains, dalam bidang sains Muslim Spanyol juga turut membidangi lahirnya tokoh-tokoh terkenal, antara lain, bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Lalu bidang astronomi dan kimia. Kajian-kajian astronomi dan kimia di Spanyol berkembang pesat melalui kontribusi dari penguasa Cordova, Seville, dan Toledo. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas, orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Setelah Islam memperoleh kejayaan selama lebih kurang 7 abad, terjadi kemunduran yang membawa kepada kehancuran. Faktor-faktor kemunduran dan kehancuran tersebut antara lain adalah konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi,
tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa, salahnya di kita benarnya di Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.